Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa rasulahu sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khalisi hubbih wa ja'ala as-salata alaihi sababan linaili qurbi wassalatu wassalamu ala man hayatuhu wa mamatuhu khairun li ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ummatihi wa ahbabihi salatan wa salaman bi adadi man ahya bi sunnatihi wa bi adadi man a'rada an kitabih amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syaraib yang mengalir pada tubuh mereka, jasmani mereka, itu darahnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan berkat habaib, berkat syaraib, berkat zuriat Nabi Muhammad, mudahan kampung kita, benua kita mudahan aman. Amin. Hum amanun fil ardh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati alim-alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Zadul pakai rafalah, Zadul Ma'ad, dan diwan gurunya Zadul Muttaqin nggih beserta kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Amin. Berkat kita membesarkan, mengagungkan, merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang mengaji di pondok pesantren Zadul Muttaqin mudahan menjadi ulama-ulama yang saleh-saleh, ulama yang mengamalkan ilmu, ulama-ulama yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu seberataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu disebut ulama-ulama salaf, ulama-ulama bahari. Rabiul Awal itu disebut namanya Rabiul Anwar. Rabi itu kalau bahasa Arab artinya musim hujan. Di dalam ilmu balaghah ada contoh majas akli. Yang belajar kitab balaghah,
Anbata Ar-Rabi'u Al-Bakala. Anbata yunbitu inbatan, anbata itu menumbuhkan, Ar-Rabi'u oleh musim hujan, Al-Bakala akan sayuran. Berarti yang kita sahih Rabi itu artinya musim hujan. Berarti Rabiul Awal disebut Rabiul Anwar. Berarti Rabiul Anwar itu artinya hujan-hujan cahaya. Nur, nurani, anwar, cahaya, dua cahaya, beberapa cahaya. Mudah-mudahan malam ini kita mandi cahaya, amin. Cahaya yang pertama yang malam ini kita rasa insya Allah adalah nuru suhbatis salihin. Cahaya berkumpul-kumpul, berkawan-kawan melawan orang saleh. Sini ada guru-guru kita, ada santri-santri, ya kan? Ini mudah-mudahan kita digolongkan jadi orang saleh sebenarnya, amin. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah engkau kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang siddiqin. Malam ini kita mengamalkan itu ayat wa kunu ma'as shodiqin. Jadi yang kita rasa yang pertama malam ini kita ada sohbah bis sholihin. Mudah kita orang beruntung, amin. Di dalam kitab Risalah Maimuniyah, Risalah Maimuniyah itu untungnya kitab Nahwu, kitab Jurumiyah, cuma sarahnya luar biasa, sarahnya tasawuf. Jadi ada kitab Jurumiyah, cuma sarahnya tasawuf, namanya Risalah Maimuniyah. Alhamdulillah di Martapura tamat belajar. Nah, di dalam Risalah Maimuniyah itu ada kata-kata ulama. Wallah, demi Allah, ma'aflaha, tidak beruntung, man aflaha, orang yang beruntung, illa bisuhbati man aflaha, kecuali inya bakawan lawan orang beruntung. Tidak beruntung orang yang beruntung, kecuali orang yang beruntung bakawan lawan orang yang beruntung. Berapa buting beruntungnya? 4 buting. Mudah kita beruntung, amin. Anjing ashabul kahfi, anjing ashabul kahfi masuk surga tidak? Di mana tahu? Di kita. Anjing ashabul kahfi masuk surga. Mengapa anjing ashabul kahfi masuk surga? Karena inya bakawan lawan orang saleh. Padahal inya najisnya mudallazah, bukan najis mutawassitah, bukan najis mukhaffafah. Disucikannya bukan dipercik-percik, bukan dikubui, disiram, tetapi dia orang bahari disatru. Pakai 7 air, 6 kali banyu biasa, 1 kali pakai banyu tanah. Ternyata anjing ashabul kahfi masuk surga. Mudahan kita masuk surga. Kita pulang gak ada anjing. Siapa ngaku anjing di sini? Kita manusia. Anjing aja bakawan orang saleh ini surga. Kita mudah-mudahan ada harapan gana, mudah-mudahan kita beruntung, amin. Bahkan di dalam kitab tasawuf, masalah sohbah bisalihin, wa min sartis sohbah ayas tashibaman pauka, di antara syarat bakawan, cari kawan itu talabih pada seorang. Itu syarat bakawan. Jangan kurang bijak bakawan lawan orang buta. Sama li.
Kan kita mencari nafkah lebih. Jadi orang bijak jangan bakawan orang buta. Kalau orang bijak bakawan orang buta, kayaknya tajuan sasak. Ujian bijak saiko kemanaan kita nih. Ujian buta saiko aku gini tahu. Berarti pahamannya orang buta, orang bijak cari kawan talabi. Siapa nang talabi? Orang yang melihat. Ya rajulan khuz biyadi. Mudah-mudahan kita kata juga kawan orang-orang saleh. Amin. Bisa izin semua supaya berjalan ayat Habib Abu Bakar bisa masuk di ruangan. Izin dulu. Ya, semoga Kita tunggu sebentar. Ya kepada jemaah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kepada tuan guru kami bersihkan untuk dapat melanjutkan sambil kita menunggu tibanya ayah Habib. Jadi di antara syarat mencari kawan, cari kawan lebih pada kita. Ada lagi contoh yang kedua, di samping orang buta jangan bakawan orang buta. Contoh yang kedua, orang guring jangan bakawan orang guring. Karena punya orang guring bakawan orang guring, kena kedua nama layur. Cari kawan nang bangun supaya ada nang menggerak. Jadi oleh karena itu cari kawan talabi pada seorang. Kita sudah ada berilmu, cari kawan orang yang berilmu. Mudah ilmunya terjangkit lawan seorang. Buka kitab Risalah Qusyairiyah, ujar Imam Qusyairi, hendaklah engkau ingat kepada Allah. Punya ikam tidak mampu ingat Allah selalu, cari kawan yang kawan ingat lawan Allah. Karena insya Allah berbutaraki, karena naik berkat bakawan lawan kawan yang ingat Allah, insya Allah kita dimudahkan ingat Allah. Di dalam kitab usul fikih, kawaid fikhiyah, ma qaraba syai'a yukta hukmahu. Sesuatu itu punya ketujuh hampir-hampir kepada sesuatu yang lain, maka diberi akan itu mak hukum itu syai. Ulah contoh, ma besi. Kalian tahu besi? Wasi. Kalian tahu wasi? Ya besi. Qaraba yukaribu mukaraba. Ketujuh berpara-para asyai'a akan api. Si besi ini ketujuh berpara api. Jawabnya yukta, maka diberi ia besi hukmahu akan hukum api. Berarti besi itu apa? Api panas dingin. Panas. Punya dingin salah jawaban. Besi dingin panas.
dingin dulu. Mana? Iya. Nah, si besi itu bakawan berparak-parak lawan api. Maka si besi itu kada lawas panas. Oleh karena itu kita nangbungul ini mudah katuju bakawan orang alim. Mudahan si bungul tajangkit alim. Jangan bungul bakawan bungul. Karena kedua bungul. Nol kecil tambah nol kecil jadi nol. Nah, ulun bertakon, mengapa kantuk itu bau? Bukan gara-gara makan hintalo, Mengapa kantuk itu bau? Kantuk itu jadi bau gara-gara bekawan lawan tahi. Dia marah, sohbah. Oleh karena itu ada 3 perkara beruntungnya yang mempengaruhi jiwa seseorang. 1, makanan. 2, lingkungan. 3, kawan. Pilih-pilih makanan, pilih-pilih lingkungan, pilih-pilih kawan. Karena yang 3 ini bisa mempengaruhi diri kita. Al-mujawwarah mu'assirah, at-tabi'at musriqah. Itu sunnatullah. Itu hukum alam. Kulit Istamir, Ustaz. Iya, istamir. Istamir, Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan majelis kita ini mudah tambah berkah. Mudahan tambah mendapat rahmah. Berkat habaib-habaib guru-guru kita kumpul di sini, amin ya Allah. Ada lagi contoh, coba lihat kulit kambing, kulit sapi. Kulit kambing, kulit sapi punya bakawan lawan kayu, pilihan 2, ima-ima dicatuk, ima-ima ditepuk, ima-ima jadi terbang, jadi gendang, ima-ima jadi daun. Coba kulit sapi, kulit kambing bakawan lawan Quran, kira-kira dicium nggak ya? Dicium, kan boleh dicatuk. Nah inilah kawan. Jadi dikatakan ada 3 perkara yang mempengaruhi jiwa seseorang. 1, makanan. 2, lingkungan. Yang ketiga, kawan. Mudah bisa memilih kawan. Amin ya Allah. Nomor 1, yang kedua, Rabiul Awal disebut Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal ini disebut hujan cahaya. Cahaya yang pertama sohbatis solihin. Cahaya yang kedua, nur yang kedua adalah nurus salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu cahaya salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah kita mudah ketujuh baca salawat lawan Nabi kita Muhammad. Amin ya Allah. Di dalam kitab sarah hadis, lisanul musalli, lidahnya orang yang bersalawat ala sayyidina Muhammadin
atas penghulu kita Nabi Muhammad yakunu abyadha yaumal qiyamah, lidahnya kena putih di hari kiamat. Wa man lam yusalli alaih, siapa orang yang tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad yakunu lisanul aswad, maka lidahnya hitam di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan salawat dengan Nabi kita Muhammad itu di dalam kitab Asrarus Salawat itu menjadi keberuntungan kita, jadi kawan kita sampai kita masuk ke dalam surga ya Allah. Amin insyaallah. Ada satu riwayat Imam Shibli. Imam Shibli itu ulama Baghdad, Abu Bakar Ash-Shibli. Kita sering menyebut Imam Ash-Shibli. Imam Shibli ini punya jiran. Ketika itu jirannya meninggal. Setelah meninggal, malamnya bermimpi ketemu Imam Shibli. Di dalam mimpi kata Imam Shibli, ma fa'alallahu rabbuk, apa yang diperbuat Tuhan kepada engkau wahai jiran? Hanya mati nih. Apa jawaban jiran Imam Shibli? Wahai Imam Shibli, betul yang diriwayatkan, betul yang dipelajari kita ahli sunnah wal jamaah, setelah orang meninggalkan kubur maka datang munkar lawan nakir. Munkar lawan nakir. Munkar itu isim maf'ul, ankara yunkiru inkaran bahwa munkirun wajah kamun. Munkar itu artinya kada disenangi dilihat. Bahasa kita angkar, seram. Wah, ada di gampangan. Bahkan di dalam kitab Tambihul Gafilin, kepala munkar nakir itu untungnya kayak bor. Tahu bor? Siapa ada tukang di sini? Ah, itu bor. Jadi model kayak belancik ke ujung. Jadi kayak apa? Ini kok kubur dalamnya. Nah, ada punya mati, tolong kubur dalamnya sedikit, tatap di bornya. Dapat. Nah, dapatnya di bornya. Beda dengan nakir. Nakir itu isim fa'il, bahwa nakirun. Nakir itu artinya orang yang paling geri-gitar hendak dicatok. Itu namanya nakir. Paham? Munkar isim maf'ul, nakir isim fa'il. Ketika itu ulun kada kawa menjawab marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblat. Ulun kada kawa menjawab. Keluh lidah ulun. Ujar kata-kata ini ulangan, hang, bling, error, takang, kada kau menjawab. Cuma jangan mau ulangan tak. Jadi waktu itu si nakirnya hendak memukul, hendak mencatuk. Sekalinya alhamdulillah, ja'a rajulun jamilun, datang seorang laki-laki yang bungas, hala baini wa bainahuma, yang menghalang antara ulun lawan dua malaikat. Ujar nang laki-laki nang hanyar datang tak. Nggih, aida su'alakuma, ulangi pertanyaan ikan ulangi. Marrabuka wa man nabiyuka. Tatap Imam Shibli ulun kada kawa menjawab. Cuma alhamdulillah ulun dijawabkan. Ajib, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi ila akhir. Alhamdulillah dapat nilai 100. Nyata 100 dijawabkan. Iba kulit munkar nakir berucapan, wahai laki-laki yang bungas, man antum, siapa pian? Pian ini siapa? Untung ada pian, jangannya kan ada pian hari ini ulun jadi limping. Tahu juga limping? Lu tundukan wajib tahu. Itu limping itu wadai favorit. Karena
punya libur-libur tuh malam lempeng lain pizza. Kalau pizza pada kurang suge. Dulu waktu mau mondok di Martapura, pagi-pagi jam 6:30 tuh datang mobil harap orang suki nih. Sekalinya mah anjuri wadai pizza. Melihat wadai pizza kami pondokan di Martapura, ya Allah ya Rabbi, nang asrama tingkat 2 turunan kedua. Wadai orang suki aja kan. Apa lahir paling tinggi itu? Gelepung daun pisang. Banyak kita pornya sedikit, jadi lebih antar. Nah, itu teh. Apa ada masya Allah orang suki baikannya panjang umur, kada pernah merasani pizza. Pada-padanya menggigit, menggigit saya mau ambil. Ibarat menyuapkan untuk linyap. Besi Anda biasa pada-padanya orang suki kepalanya orang gigi benar orang suki rupanya malam tadi mau pizza kebanyakan cuma kehanyaman lalu subuh anjur kapun bukan sangkaan masih baik kada tahu besi jadi ulun sudah tahu dah rasa pizza tuh besi kepala banget orang segini. Nah, jadi siapa pian? Apa jar? Anak malakun, ulun malaikat, ja'alani Allahu yang Allah ciptakan ulun min nuri salawatika ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulun adalah nur, adalah cahaya pahala salawat pian lawan Nabi kita Muhammad. Ulun disuruh Allah mengawani pian dari kubur, mahsyar, siratal mustaqim, jangan dipisahi kecuali sampai ke surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita malam ini bersyukur kita dapat cahaya silaturahim, sohbah bisalihin, kita dapat cahaya salawat kepada Nabi kita Muhammad. Kemudian malam ini yang ketiga kita merasa ada kita mendengar apa nurul Quran. Tadi abahnya disuruh buka ke anak. Oh, rupanya abah lawan anak sama suara bagus. Ulun ngajak dia ke takon-takon kajian punya mobil lawan Pak Ayatan, ulun ke takon. Kari apa Guru Anwar? Suara bagus itu keturunan atau dilatih? Nggih, karena biasa orang sini betapa ini. Itu beberapa kali anu guru suara bagus itu memang keturunan dan dilatih. Nah, mendengar keturunan itu sudah putus asa deh ulang. Dah, yang lain aja. Kita mendengar Al-Quran. Jadi majelis salawat di sini dibacakan Al-Quran. Buka Sunan Ibnu Majah. Di dalam Sunan Ibnu Majah ternyata perumpamaan Al-Quran yang dibaca oleh orang itu ada 4 perumpamaan. Yang pertama ada Al-Quran itu seperti utrujah. Utrujah itu apabila Quran dibaca oleh orang yang beriman, orang yang beriman yang saleh, orang yang beriman membaca Qurannya karena Allah. Itu ternyata seperti utrujah. Utrujah itu seperti buah jeruk yang rasanya enak, baunya harum. Cuma sayangnya utrujah itu buah Arab. Kita ambil aja buah Banjar. Cariakan buah, baunya harum, rasanya nyaman. Kasturi, durian, ikut asam ini lain kau ini tiwadak asam masak mantap lain. Nah, pucur durian harum gak ada? Rasanya nyaman gak ada? Nang bisa, nah dengan gak ada bisa. Nah, jadi Al-Quran itu seperti tiwadak, Al-Quran itu seperti durian.
Yang kedua, ada Al-Quran itu seperti tamar, kurma. Siapa yang membacanya? Orang yang beriman. Orang yang beriman, cuma berimannya kada khalis, kada karena Allah. Mudahan kita ikhlas karena Allah, amin. Entah ria, entah ada ujub, entah ada apa, ada niat-niat yang lain, itu dirasa memang nyaman, ya kan? Cuma dicium kada haram. Paham insyaallah? Ada lagi seperti ini, apa nih namanya yang putih ini, kampung apa? Melati, bahasa Arabnya raihana. Raihana itu baunya harum, cuma kalau dirasani tak bilang rasanya pahit ya, ya ujur. Di dalam kitab itu murun itu pahit. Yang tahu rasa pahitnya melati itu arwah Susana. Sendiri bolong. Ayo tahu tak? Nanti kita siapa tuh? Orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, ada seperti buah-buah apa yang kada berbau cuma pahit. Biasanya disayur oleh bebinian. Pari. Kalau iwak menumbuh itu apa? Pari. Kalau sayur yang pahit, papari. Nama bujur. Papari. Kalau sayur yang pahit, papari. Orang yang munafik, orang yang fasik, tidak membaca Quran itu seperti buah pari. Pepari yang mana wujud ngadir ke. Jadi muridkan itu sampai diajak mudah nak baca Quran, amin. Ujar Nabi Muhammad, iqra'u al-Qur'ana, bacai oleh kamu akan Al-Quran, ya kan? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran itu kena datang di hari kiamat memberi syafaat lawan ashabil Quran. Mudahan anak cucu hafal Quran. Amin ya Allah. Mudahan cucu baca Quran. Boleh pada ini lihat Al-Quran sebenarnya di atas lamari, ternyata Al-Quran berdebu. Itu dalil hati kita lebih berdebu dari Al-Quran. Mudahan cucu baca Quran, ya kan? Yang terakhir, malam ini insya Allah kita dapat mandi cahaya yang keempat adalah nurul ilmi, adalah cahaya ilmu. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak pesantren Zadul Muttaqin mudahan jadi ulama amilin. Amin ya Allah. Dan arahan ulun pundukan mengaji itu kuncinya sabar. Mahrul ilmi sabrun, jujur dan ilmu itu adalah sabar. Man sabara nalama tamanna. Siapa sabar, insya Allah apa aja yang dicita-cita akan berhasil. Mudahan sabar mengaji. Ada guru-guru melajari hendak alim itu syaratnya dua. Mudahan alim-alim. Satu, mubarakah bil mahbub. Dua, mulazamah bil matlub. Yang pertama mubarakah bil mahbub, pisahi yang kita cintai. Siapa kada sana lawan kampung halaman, buktinya punya libur kulikan kulihin sampai ke telinga, jejak motor sama jejak rumah. Awasail hukmul maqasid. Libur, siapa kada sana jalan kampung halaman, siapa kada sana lawan TV HP, siapa kada sana tak kumpul lawan abah mama ada sana. Cuma karena masuk pesantren Zadul Muttaqin, tinggalkan kampung halaman, garib anil watan, tinggalkan abah mama,
tinggalkan TV HP, tinggalkan yayang. Aku tahu lah, ini si pacar berdaan. Namanya Ida. Ida itu ibu dan ayah. Nah, punya pemilihan adik, ayah dan ibu sama itu. Yang kedua keuntungan mulazamah bil makhluk, pelajari apa yang dituntut di pesantren, yang dituntut ilmu, mutalaah, mujakarah, belajar, menghafal, menulis, ilmu, punya perlu bercerminkan kitab, bertongkatkan pulpen ke pensil ini, pensil, pulpen, mudah alim-alim beratan. Itu aja dari mulut, insya Allah kita dengari Habib. Mudah-mudahan kita dapat berkah ilmu sidin, berkah fatwa sidin, hingga mudah-mudahan kita seberataan tak kumpul dengan datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Habib Abu Bakar bin Salim Al-Atas dari Semarang. Pada Ayahanda doa dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mati rabbil maula. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adikku semua yang hadir pada malam hari ini, dan wabil khusus guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Badri Muiz, kemudian Guru Kami, Guru Anur, Guru Atoilah, dan semua guru-guru yang tidak dapat Habib sebutkan, dan para habaib yang hadir pada malam hari ini, dan semua saja yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan dapat meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Majlis Maulid yang dimuliakan oleh Allah SWT, majlis-majlis seperti ini banyak diadakan di seluruh tempat, bukan hanya di Indonesia saja, terutama di kampung-kampung kita, di desa-desa kita, semua banyak, karena bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang-kadang kita menyelenggarakan acara ini, kadang-kadang kita lupa bahwa hadir di majelis ini kita perlu beberapa yang perlu kita perhatikan. Insya Allah semua yang hadir sudah pada ngerti. Karena apa? Sering hadir maulid. Yang seringlah hadir maulid semua ini. Seringlah suka hadir maulid. Sudah berapa kali hadir maulid? Sudah ada hitung lagi, ya? Tidak ada hitung lagi sudah. Pokoknya sering baca maulid. Habib ingin menambahkan, memberikan saran, memberikan nasihat supaya hadir maulid kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal-amal kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang hadir di majelis ini,
Insya Allah kalau kita hadir dengan hadirnya hati kita di majlis-majlis maulid, majlis zikir, majlis sholawat, majlis manaqib, yang perlu kita perhatikan yaitu niat. Ya. Kita semua amal kita apapun, walaupun amal sunnah, amal yang qada'ilul amal sifatnya, tetap kita butuh niat. Tidak bisa kita lupa dari niat. Mari kita sama-sama hadir di majlis-majlis seperti ini dari rumah kita semua hadirin berniat, ya Allah, aku berniat hadir di majlis Habib Alwi dalam rangka peringatan Maulid ini. Mudahan hajatku A, B, C, D, F, G yang kita niat dalam hati kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya, niat yang perlu kita perhatikan yaitu niat hadir kita di majlis ini. Kemudian selain niat, kita perlu juga berbusana yang bagus. Karena apa? Hadir di majlis ini perlu juga kesopanan adab dalam majlis. Harus berbusana yang muslim dan muslimah, seperti yang kita pakai setiap kita menghadiri majlis maulid Nabi Muhammad SAW dimanapun berada. Yang kedua, yang ketiga, mari kita sama-sama ketika kita sudah hadir dan pembacaan maulid sudah dimulai, mari kita sama-sama mendengarkan dengan khusyuk dan khudu. Jangan pas baca maulid kita bercerita sendiri, kita cerita sana sama teman, sama kanan kiri kita cerita-cerita. Tidak ada manfaat buat kita hadir di majlis, karena majlis yang sangat membawa keberkahan ini perlu kekhusyuan juga. Kadang-kadang kita semua ini bertanya-tanya, kita tidak ada yang ngerti artinya. Semua hampir 90% yang kita baca ini tadi, maulid situdura atau maulid gibah atau maulid azhar atau maulid yang lain, mungkin di antara kita yang paham maksud dan artinya hanya 10% saja, yang lainnya tidak. Tapi di situ ada sirnya dari bacaan. Buktinya tidak ada yang pulang dari hadir majlis maulid yang sedih, tidak ada. Yang susah, tidak ada. Yang merasa menyesal, tidak ada. Mesti pulang dari hadir maulid pasti senang, gembira, walaupun dalam keadaan yang kurang senang waktu berangkat. Tapi ketika hadir di majlis-majlis maulid ini, semuanya hilang kesusahan, yang ada gembira, senang dan bahagia. Tidak ada satu yang susah. Dimanapun kita hadir, saya hadir maulid di mana-mana sama, senang. Kadang maulid ini kita 3 kali, 4 kali hadir majlis maulid. Sudahlah, tidak perlu artinya, yang penting kita hadirnya khusyuk hadir. Insya Allah keberkahan ada di diri kita, kesenangan ada di diri kita, dan pahala insya Allah semua yang hadir di majlis ini dapat pahala. Dasarnya sholawat yang kita baca. Kita sholat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak sholat. Kita puasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak puasa. Kita zakat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berzakat. Kita mengatakan semua amal, puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak puasa Ramadan. Tapi ketika sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan beserta malaikat berselawat atas Nabi Muhammad SAW terus menerus. Allah subhanahu wa ta'ala berselawat dan beserta para malaikat. Saya bisa hitungkan
setiap pian menyebutkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali kita dapat. Berapa kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau bahasa saya, pian tetap dibayar sama Allah SWT satu persatu tetap, dan dicatat sebagai amal untuk pian semuanya. Karena itu malaikat Allah SWT menurunkan malaikat yang namanya malaikat Asyah, yang isinya malaikat itu mencatat semua tempat-tempat yang di situ ada upacara dzikir, selawat dan istighfar di dalamnya. Allah turunkan malaikat untuk mencatat semua yang hadir di majelis ini, dimanapun berada. Tugasnya malaikat Asyah mencatat semua yang hadir di majlis-majlis, yang isinya majlis itu mengingat kepada Allah SWT, mengingat kepada Rasulullah SAW, dan berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana pun kita berada, insya Allah pahala tetap akan kita dapatkan. Ngantuk tetap dapat pahala, tidur tetap dapat pahala. Datangnya pun kadang-kadang hanya ingin ketemu teman, tetap dapat pahala. Bahasa kita dibayar sama Allah SWT. Tidak ada yang gratis, dibayar oleh Allah SWT. Tapi insya Allah kita hadir dapat pahala, dapat makanan, dapat semuanya. Insya Allah yang terakhir, apa yang jadi hajat-hajat kita semua, Allah SWT akan mengabulkannya di dalam majlis-majlis maulid dan majlis-majlis manaqib dan majlis-majlis dimanapun kita berada. Insya Allah hajat kita dijalankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap remeh majlis seperti ini, jangan dimurahkan majlis seperti ini, jangan dianggap ada artinya majlis seperti ini. Mungkinlah majlis yang seperti ini dapat Anda ampunan dari Allah SWT atas semua kesalahan-kesalahan kita, atas semua dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, atas semua apa saja yang kita pernah lakukan. Mungkin di majlis yang seperti ini Allah turunkan rahmat dan Anda mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang saya sampaikan tadi sebagai ilustrasi. Juga saya pikir majelis seperti ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Kenapa? Atas hadirnya, lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, memang di dalam hidup ini kita harus pandai-pandai bersyukur, karena pandai-pandai bersyukur itu berarti tandanya kita ini hambanya Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memanggil kita, hayya ala sholat, datangi sholat. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah sholat dimanapun kita berada. Saya bercerita sedikit mengenai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Sa'labah bin Abi Hatim. Sa'labah bin Abi Hatim ini seorang penggembala kambing. Dulu Rasulullah SAW pun menggembala kambing dan punya berapa ekor kambing. Sa'labah bin Abi Hatim ini lama ikut sama Nabi dan selalu berada dimanapun Nabi Muhammad SAW ada, ikut selalu, perang ikut, sholat berjamaah ikut, dimanapun kondisi Nabi tetap dia ikut. Dia memelihara beberapa kambing. Akhirnya dimuliakan Allah SWT, ikut Nabi bertahun-tahun ikut perjalanan Rasulullah. Suatu saat
Sahabat Nabi Hatim ini mendapat bisikan dari iblis. Mendapat bisikan dari iblis. Wahai sahabat, kamu dekatikan, kamu kan dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kamu minta sama Nabi Muhammad SAW. Kamu supaya Allah SWT minta sama Allah supaya kambingmu ini bertambah banyak dan kamu menjadi orang yang sugih. Akhirnya sahabat tidak mau, dibujukin lagi, akhirnya sahabat mau berketemu kepada Nabi Muhammad SAW dan mengungkapkan apa yang jadi niat dari sahabat bin Abi Hatim ini. Wahai Rasulullah, mintakan aku kepada Allah supaya usahaku kambing ini tambah kaya, aku tambah sugih, aku bisa beramal, aku bisa memberi saudara, aku bisa mengasihi sesama muslim, aku bisa bangun masjid dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa jawab Nabi? Wahai sahabat, sedikit rezeki yang kau dapatkan, sedikit rezeki yang kau dapatkan dan kau pandai mensyukurinya, itu lebih baik daripada banyak rezeki tetapi kau tidak pandai mensyukurinya. Mari kita ikuti sama-sama seberapa mana, sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita pagi ya, yang bekerja atau yang mengajar atau pagi kita keluar 24 jam ya, mulai dari malam kita mau tidur, berdoa apa kalau mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Ketika Allah membangunkan kita dari tidur, apa yang kita ucapkan? Adakah kita semua mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur? Ada yang kita ucapkan semua? Bangun tidur, mau tidur. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya punya teman cerita malam puasa menikmati sahur, sebelum sahur jalan pergi makan sama teman-temannya, pulang tidur, tidak ada apa-apa, tidak ada tanda-tanda apapun. Tahu-tahunya bangun tidur, tidak bisa bangun, tidak bisa bicara, tidak bisa bangun, tidak bisa stroke. Kayak apa coba? Sedangkan kita bangun masih bisa bicara, masih bisa melihat anak istri kita, masih bisa kegiatan kita jalankan tiap hari. La in syakartum la azidannakum. Kita kadang-kadang lupa bahwa tidur pun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak bisa tidur, ada kawan guring, melek sengaja malam. Tapi kita diberi tidur, pejam mata kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika. Setelah ditidurkan sama Allah, setelah kita dihidupkan sama Allah dan dihidupkan oleh Allah SWT, sementara ketika kita bangun, adakah di antara kita yang bersyukur atas nikmat Allah? Kita masih diberikan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Coba lanjutkan, ya, dilanjutkan. Setelah kita bangun, kita sholat, kita mungkin ada kegiatan keluar. Ya. Adakah kita berdoa waktu kita keluar? Ya Allah, mudahkanlah perjalananku,
dan hasilkanlah apa yang aku cari, dan selamatkanlah selama perjalanan pergi dan selama pulang. Alhamdulillah, pian pergi dapat tidak dapat, pulang berangkat selamat, pulang selamat. Adakah pian bersyukur sama Allah SWT? Banyak di antara teman kita berangkat selamat, pulang sakit, pulang kesenggol motor, pulang ada macam-macam. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah kita berangkat selamat sesuai apa tadi doa kita. Selamatkanlah ya Allah kepergianku dan selamatkanlah kepulanganku dan berikanlah hasil yang apa yang tujuanku. La in syakartum la azidannakum. Sampai di mana syukur kita kepada Allah? Apakah sudah jaminan kita pergi semua ini motor baik, motor sehat, kita pun sehat, syarat memenuhi syarat, artinya kita punya syarat-syarat yang kencang untuk pergi. Misalnya kalau hujan bawa payung, bawa jaket, motor kebetulan sehat, tidak ada masalah. Apakah sudah jaminan kalau motor kita sehat, syarat memenuhi syarat, kepergian kita dan kepulangan kita bisa jamin kita selamat? Allahu a'lam. La in syakartum la azidannakum. Padahal ini kita jalani tiap hari. Tiap hari kita jalani, kita pergi kemanapun kita pergi dan pulang selamat, berangkat selamat. Syukur kita di mana? Tiap hari. Sedikit nikmat yang kau terima, tapi kau pandai mensyukuri, lebih baik daripada banyak nikmat yang kau terima, tapi kau tidak pandai mensyukuri. Coba kita hitung, kita ini di ukurannya berapa, iman dan takwa kita seberapa, ukur kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah sampai level yang A, kelas kita sudah naik? Makanya kadang-kadang kita suka merasa Allah tidak sayang, Allah tidak mengerti saya, Allah tidak tahu tangis saya, Allah tidak tahu apa yang saya minta, Allah tidak mau tahu apa yang saya harapkan. Padahal ud'uni astajib lakum. Kenapa doa kita, permintaan kita, harapan kita Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak mengijabahi? Kenapa? Sudah seberapa jauh kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana? Yang tahu dia sama diri dia sendiri, sama Allah. Tidak ada lain yang tahu. Makanya kalau kita belum diberi apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita tangisi, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan kita, tidak mengerti kita, jauh sama kita, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Keliru tanggapan yang seperti itu, keliru anggapan yang seperti itu. Justru pemberian Allah itu insya Allah pas, tepat apa yang akan kita terima, karena kita seberapa jauh kita ketaatan kepada Allah SWT, seberapa jauh kedekatan kita kepada Allah SWT. Sudahkah sholat kita 5 waktu, adzan datang, adzan datang, adzan datang, adzan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita jadi orang yang taat dan orang yang disebut la in syakartum la azidannakum.
Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, walaupun sedikit yang kita terima, tapi kita pandai bersyukuri, insya Allah Allah pun akan mengerti kita dan akan menambah nikmat-nikmat yang akan diberikan sama Allah kepada kita hari-hari berikutnya. Kemudian Sa'labah tadi datang ke Sa'labah bin Abi Waqqas, dibujuki lagi sama setan. Wahai Sa'labah, kamu minta sama Rasulullah, kau kan dekat, kau dekat sekali sama Rasulullah, tidak akan ditolak. Rasulullah kalau sudah berdoa, tidak ada yang ditolak. Yakinlah Allah dekat sama Nabi Muhammad, dan kau minta sama Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad permintaannya, doanya tidak ada yang ditolak. Akhirnya Sa'labah pun datang kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kali ini aku memohon, ya Rasulullah, doakan saya, mintakan sama Allah supaya kambing saya ini tambah banyak, sehingga saya bisa bersedekah, saya bisa beramal, saya bisa memberi orang, saya bisa ini, bisa itu. Rasulullah pun tetap menjawab, wahai Sa'labah, sedikit rezeki yang kau terima dan kau pandai mensyukurinya, ketahuilah itu lebih baik daripada banyak rezeki yang kamu dapatkan tetapi kau tidak pandai mensyukuri. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua, kira-kira ada tidak permintaannya Rasulullah SAW yang ditolak oleh Allah SWT? Tidak ada. Bahkan kita pun suruh mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita semua ini makhluknya Allah suruh mengikuti, cinta sama Allah, suruh mengikuti. Jadi tidak ada permintaannya Rasulullah yang tidak ditepati oleh Allah SWT, tidak diberi sama Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira Nabi Muhammad itu ngerti nggak sahabat-sahabatnya? Insya Allah Rasulullah itu ngerti satu persatu sahabatnya. Mana sahabat yang hakiki, mana sahabat yang begini, macam-macam. Ngerti, Rasulullah ngerti satu persatu sahabatnya, tahu Rasulullah. Kecintaannya pun kepada Rasulullah masing-masing sahabat, Rasulullah mengerti dan mengetahui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ta'in syakartum la'azidannakum. Kalau kita tidak syukur sama Allah, tidak mensyukuri yang sedikit, yang banyak pun tidak akan datang kepada kita, siapapun kita. Kemudian Sa'labah dibisikin lagi sama iblis, dibisikin lagi, wahai Sa'labah, mintalah kau pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada permintaannya Nabi yang ditolak. Kau minta supaya kambing banyak dan kau bisa ini, bisa ini. Kau tidak sama ya saudara-saudara yang lain, kaya, bisa sedekah, bisa memberi, bisa membangun ini, bisa mengetahui sesuatu, bisa memberi sana. Saudara kan juga butuh, kamu bisa, dan sebagainya. Sudah saya sudah tidak mau minta lagi sama Rasul. Tidak, kau minta, dibujukin lagi. Hanya ketiga kali Sa'labah minta, minta pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang terakhir kali tolong ya Rasulullah, kabulkan hajatku, mintakan sama Allah supaya kambingku ini tambah banyak, aku tambah banyak, sehingga aku bisa bersedekah, sehingga aku bisa begini, sehingga aku bisa begini. Akhirnya Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah SWT, memintakan supaya Sa'labah diijabah apa yang jadi keinginan. Akhirnya minta sama Allah. Akhirnya Sa'labah ini
memberikan apa namanya piaraan dia, ternak dia, kambing sampai banyak sekali. Akhirnya sahabat jadi orang sugih ya, banyak kambingnya sehingga dia kaya sedekah. Namun ketahuilah hadirin, Rasulullah sudah memberi isyarat, sedikit rezeki yang kau terima, kau pandai mensyukurinya lebih baik daripada banyak rezeki yang kau dapatkan tapi kau tidak pandai mensyukurinya. Dulu waktu sahabat berbanyak kambingnya selalu di samping Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, kemanapun bersama Rasulullah, ibadah sholat ikut makmum sama Rasulullah. Namun ketika dia sudah tambah rezekinya, tambah banyak, apa yang hadirin tahu? Lupa sama Allah, lupa sama Allah. Sholat duhur sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak sholat berjamaah kepada sama Rasulullah. Sholat asar tidak berjamaah sama Rasulullah, tinggal sendiri. Sholat maghrib tidak bersama Rasulullah, bahkan mungkin tidak sholat dan sebagainya. Sholat isya sudah tidak bersama lagi sama Rasulullah. Dia karena dulunya alasan sibuk akhirnya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum, tidak bersyukur tidak ditambah. Hadirin rahimahullah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati, mengingatkan hambanya, tidak kayak kita mengingatkan kepada teman kita, hati-hatilah ya, jangan lewat situ, karena situ ada perampok, itu ada lubang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan, mengingatkan kepada hambanya supaya kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang tahu cukup diberi sakit. Yang orang lain sakit mudah sembuh, yang satu sakit diberinya sakit yang masuk rumah sakit dan berlama-lama di rumah sakit. Allah SWT memberikan ingat, memberikan peringatan kepada beliau. Kadang-kadang kita tersandung kaki kita, orang lain kasih obat merah selesai, tapi buat sidin yang tidak tak sama diberi peringatan, kesandung yang sama, kesandung kakinya sama, tapi yang satu rumah sakit setengah bulan dan habis sekian puluh juta, yang satu cukup diberi obat merah dan sembuh. Itu ingat daripada Allah SWT, peringatan dari Allah SWT. Tetap diberikan sakit, tetap dia tidak ingat sama Allah SWT, tambahin lagi, ditambahin lagi supaya dia tetap ingat kembali kepada Allah SWT. Makanya ingat, sedikit yang kita terima, rezeki yang kita terima, bukan sedikit itu bukan berarti hina, sedikit itu bukan berarti tidak cukup. Kita semua yang mencukupkan, ke bawah aku ada. Dulu sahabat ini ketika bersama Rasulullah, ya tidak kaya, cukup, tapi tidak ada hati kepingin A, kepingin B, hati ini tidak rosak. Cukup dia makan, anak istrinya makan, dan dia senang selalu, gembira selalu. Tapi ketika dia banyak sudah yang dia dapatkan sesuai permintaannya, lupa. Nabi SAW memberikan sinyal, memberikan tanda-tanda, tapi si beliau tidak mau sadar, tidak ingat, malah ngikuti yang diajarkan sama yang dimintakan sama iblis tadi supaya dan sebagainya.
sehingga dia lupa karena tidak ingat, tidak syukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat apapun yang dia terima. Ini buat kita pelajaran buat kita. Akhirnya si salah tadi setelah kaya raya uang sedekah, datang ayat untuk berzakat. Rasulullah pun datang memberi kabar, sahabat, ini dapat panggilan dari Allah SWT, turun ayat untuk kita sama-sama mengeluarkan zakat. Akhirnya sahabat, wahai Rasul, kami sudah bersedekah dan harta kami setiap hari kami bersedekah ke sana kemari sekian cerita sama. Wahai sahabat, jika sedekah yang kau berikan itu ukurannya terserah dia, jumlahnya terserah dia, tapi kalau zakat ukurannya haul dan jumlahnya sudah tertentu. Jadi sedekah sama zakat berbeda. Ya, tapi kami sudah jadi semakin tambah kaya bukan semakin murah tangan, tapi semakin pelit. Akhirnya sahabat tidak nurut sama Rasulullah, tidak taat sama Allah SWT. Akhirnya Allah SWT memberikan peringatan, kepada dia. Apa? Si kambing yang dia pelihara yang sudah ratusan itu kena sakit mati. Akhirnya sahabat pun kembali. Waktu izu mantasya, waktu tidur mantasya, dia tiga khair. Semua Allah paling mudah mengangkat derajat manusia dan menurunkan derajat manusia. Allah, urusan Allah. Tidak ada orang yang bisa meminta, semua Allah SWT. Jadi ketika diangkat sama Allah SWT, dia lupa sama Allah SWT, maka Allah balikkan lagi ke posisi yang supaya dia ingat sama Allah SWT. Mudah-mudahan cerita ini membawa fadilah, manfaat buat kita semua yang hadir kita di sini, bahwa kita jangan menyepelekan, menganggap Allah SWT tidak sayang sama kita karena kita diberi yang sedikit, yang lain diberi yang banyak. Yang lain diberi yang banyak, mungkin mereka juga banyak sedekahnya, banyak bersyukurnya. Kita diberi sedikit, mungkin kita juga banyak syukurnya, banyak terima kasihnya, dan hati kita lebih senang dari yang sedikit. Mungkin yang banyak juga senang karena senang dia bersedekah kepada orang-orang yang dicintai sama Allah, orang-orang yang fuqara dan masakin. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua ini menghadap sama Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk wa qalilun min ibadiyah syakur, dan kita masuk ke dalam orang-orang sedikit, tapi kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, termasuk datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini contoh. Kita bukan hanya diberikan datangnya Nabi, tapi diberikan Al-Quran. Kita gampangnya cerita, kalau kita mau beli mobil, kita beli mobil, itu kan ada petunjuk, ya, petunjuk di mobil ini kalau begini harus diservis, ini kalau ada kekurangan ini harus dibetulkan yang sebelah sini. Ini sudah diberikan buku petunjuk, diberikan Allah SWT menurunkan Rasulullah sebagai yang ikutan kita, bukan hanya petunjuknya saja. Orang yang jadi bakal petunjuk kita, panutan kita, Allah SWT juga turunkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengikuti apa yang jadi
kehendak kita karena kita taat sama Allah SWT dan pandai bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari acara maulid ini, dan semoga majelis ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah terkabulnya hajat-hajat kita yang hadir di malam ini. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum,